Dokter Irfan itu orang baik. Dia semalaman ngurus papa. Tidak seperti kamu yang tidak pernah ngurusin papa, tidak pernah peduli sama orang tua. Sayang, kamu kenapa kok basah begini kamu? Tetangga nggak ada otak itu, Mas. Nyiram sembarangan. Terus kena aku deh, aku sekarang basah kuyup. Bener kan aku ngomong kan, kurang ajar. Mereka memang harus kasih pelajaran. Udah, Mas. Nggak usah kamu ladenin. Makin kamu ladenin, mereka makin seneng. Udah nggak apa, biarin aja. Mas, kamu lagi mikirin apa sih? Mikirin dokter itu ya? Iya. Aku emang lagi mikirin dia. Dia berani kurang ajar tinggal di rumah ini. Dan dia juga sudah cari muka kepada papa, mama, dan Soraya sehingga mengambil hati mereka. Tapi yang lebih parah lagi, pasti dia yang ngajarin Rara untuk manggil aku Om. Mas, kamu harus melakukan sesuatu sama dokter itu. Memang, aku memang akan kasih pelajaran sama dia. Dina, kamu basah-basah begini, kamu mandi ya. Kalau kamu nggak mandi nanti kamu sakit. Iya, Mas, nanti aku mandi. Jangan lama-lama ya, jangan ditunda. Iya, Mas. Aku berangkat ke kantor dulu ya. Mas Aryo! Mas Aryo! Mas Aryo! Mas Aryo keburu pergi kan? Tini. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Irfan mana? Kurang tahu, Bu. Dari pagi tadi saya belum lihat Mas Irfan. Tapi kamu lihat dia nggak semalam pulang? Enggak, Bu. Ya udah, kamu ambilin air es Ki buat saya haus. Saya boleh tanya, Dokter Irfan ada di sana? Iya Bu, Dokter Irfan ada di sini. Barusan datang, bawa pasien bapak-bapak. Sekarang sedang ditangani. Maaf, boleh dicek nggak nama pasiennya siapa? Iya Bu, tunggu sebentar ya. Halo Bu, nama pasien Bapak Marwan? Oh iya. Makasih. Iya Bu, sama-sama. Irfan, dia seperti memiliki koneksi tertentu dengan Pak Marwan. Sejak Irfan masih kecil. Tapi ini juga yang membuat Irfan jadi suka dengan Soraya. Enggak, ini nggak bisa dibiarkan. Irfan hanya akan patah hati nantinya kalau ini terus berlanjut. Pak, Bapak sekarang harus istirahat ya. Jangan pikirin yang macam-macam supaya kesehatan Bapak cepat pulih lagi. Wah, Dokter Irfan repot-repot kesini, jaga dari malam sampai pagi. Hanya kepingin Papa cepat sembuh. Pak, maaf Pak. Jangan lepas dulu Pak. Pak, dengar apa kata Dokter Irfan dulu ya, biar cepat sembuh. Iya. Saya berharap Arya punya setengah kebaikan dari Dokter Irfan. Tapi, apa Arya bisa berubah ya? Kamu itu Om, bukan bapakku lagi. Tante jahat. Kamu itu udah merubah papaku. Jadi jahat juga sama
coba sentuh anak aku ya, Mas. Rara masih kecil. Jangan pernah sentuh dia. Ini semua gara-gara dokter itu. Apa sih rencananya? Rumah gede tapi nggak ada satpam. Ribet. Dasar wanita perusak keluarga. Apa kalian bilang? Jangan pikir saya nggak dengar kalian ngomong ya. Keluarga ini bukan urusan kalian. Nggak boleh ikut campur. Kalau keluarganya Pak Mawan dan Bu Lita, jelas aja urusan kita. Benar nggak Ibu-Ibu? Iya. Pada nggak ada kerjaan ya, pulang sana. Kamu masa bisa aja urusin dia. Emang enak, bau kan busuk. Syukurin tuh. Aduh, telepon. Buang. Emang enak. Siapa yang melempar? Mbak, rambutnya kenapa belum keramas ya? Aduh, kasihan deh. Mbak, belum keramas ya. Keramas yang bersih, Mbak. Aku masih keramas lagi kan kalau kayak gini. Tante kan udah bilang berkali-kali sama kamu jangan sampai lupa kasih ramuan itu. Setiap hari kamu harus kasih ke Aryo di airnya. Aduh, kenapa ini? Kenapa kepalaku sakit? Astaga. Semoga bukan apa-apa. Ma, Papa di mana, Ma? Kamu ngapain kesini? Hah? Ya, mau lihat Papa, Ma. Kok Mama diam aja sih? Papa baik-baik aja kan? Kenapa sikap Aryo berubah? Kok dia tiba-tiba peduli sama papanya? Papa ada di dalam. Dokter, maafin saya ya. Saya nggak tahu tadi kenapa saya begitu sama dokter. Kenapa dia tiba-tiba seperti ini? Tadi pagi dia teriak-teriak, tapi sekarang minta maaf begini. Gak apa-apa, saya maafkan. Papa saya bagaimana, dokter? Kondisinya sudah semakin baik. Siang ini bisa pulang. Syukurlah.
Ngapain kamu kesini? Ya, mau jemput papa. Ayo, Pak. Kita pulang. Saya bisa jalan sendiri. Dok, terima kasih ya, Papa sudah membaik. Pak. Ayo, Pak. Pulang sama Aryo. Enggak, Papa mau naik angkot aja. Pak, jangan begitulah, Pak. Ayo pulang sama Aryo. Aryo mohon sama Papa. Ya, Pak. Ayo kita pulang sama Aryo, Pak. Aryo tuh udah jemput kita jauh-jauh ke sini. Ayo, Pak. Pak, aku tahu aku banyak salah, tapi biar bagaimanapun aku ini anak Papa. Ayo pulang, Pak. Maaf, Bu Soraya. Saya bicara sebentar. Mas, permisi. Kenapa, Dok? Saya lupa bilang sama Ibu Soraya. Tolong telepon mama saya. Ada apa ya? Alhamdulillah Bu Soraya diterima kerja lagi sama mama saya. Atau gini aja, mama saya yang telepon Bu Soraya deh. Si dokter itu lagi-lagi ngobrol dengan Soraya. Enggak seharusnya aku cemburu. Selama ini aku sudah berbuat kasar terhadap Soraya. Mama saya pesan, mama minta maaf atas kejadian waktu itu. Makasih banyak ya, Dok. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi pulang dulu, Dok. Silakan Bu Soraya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soraya, kamu duduk di depan aja ya. Kalau nanti bertiga sama Papa, di belakang kesempitan, kasihan Papa. Soraya di belakang aja sama-sama, Papa. Nggak apa-apa, Pak. Biar Soraya duduk di depan. Aku harus buat Aryo minum ini secara rutin. Itu Aryo. Ih.
bener-bener gawat. Aku nggak bisa biarin Mas Aryo bersikap baik lagi sama keluarganya. Bisa gagal semua rencana aku. Sengaja aku masuk duluan karena di pavilion udah nggak ada air minum dan makanan. Sebaiknya aku ambil dulu dari dapur buat persediaan. Nanti setelah minum air ini, Mas Aryo akan kembali nurut sama aku dan akan lupa sama keluarganya. Astagfirullahaladzim. Botol aku. Kurang ajar ya kamu. Kamu sengaja nabrak aku kan? Iya kan Soraya? Maaf ya, aku nggak sengaja. Aku nggak tahu kalau misalkan tadi kamu juga datang dari arah sana. Kamu itu membawa sial ya di rumah ini. Maaf Dina, maaf aku beneran gak sengaja. Gampang kamu ngomong maaf sama saya. Kamu lihat, gara-gara kamu botolnya pecah dan akhirnya jadi tumpah. Iya maaf, abis ini saya bersihin semuanya, saya pel. Belinya nanti saya ambilin semua juga. Aku bakal selalu ngepel ya Soraya. Tapi kamu lihat gara-gara kamu botolnya pecah akhirnya tumpah. Kamu itu lain kali kalau jalan itu pakai mata. Pakai mata kamu. Ya maaf. Pergi. Perempuan sial. Pergi aku bilang. Dina, berani banget kamu ngerendahin aku. Dia bilang aku perempuan sial. Tapi aku gak mau ribut sama dia. Aku gak mau cari masalah. Biarin aja. Lebih baik sekarang aku fokus sama kondisi papa. Sebaiknya aku buru-buru ambil air minum dan makanan buat papa. Terus beresin lantai ini. Nikmatnya di rumah sendirian. Karena Dina sudah tidak ada, sudah bersama Aryo. Jadi saya bebas melakukan apapun yang saya mau. Baru aja diomongin, udah ganggu aja, pasti mau bikin repot lagi. Iya Dina sayang, ada apa? Tante, si perempuan sial itu si Soraya. Dia numpain botol air ajaib. Sekarang udah habis semuanya. Apa? Apa kamu bilang? Ditumpahin sama Soraya? Ya ampun Dina. Dina, kamu tahu nggak sih Tante dapetin itu susah banget. Terus dengan gampangnya kamu teledor tumpah lagi. Gimana sih kamu? Itu bukan salah aku, Tante. Dia yang nabrak aku. Dia kayaknya sengaja deh mau nabrak aku, Tante. Sebelum aku balik lagi ke tempat mama dan papa bawa makanan dan minuman ini, aku harus minta maaf lagi sama Dina. Aku gak mau dia salah paham soal kejadian tadi. Aku takut dia ngomong yang enggak-enggak sama Mas Aryo. Nanti malah jadi masalah baru. Tante, mohon, aku mohon. Tolong bawa itu lagi ya ke sini. Ya, Tante. Iya Dina, kamu tenang ya. Pasti Tante bawain lagi. Kamu ngapain kesini? Aku datang ke sini mau minta maaf sama kamu soal yang tadi. Aku bener-bener gak sengaja deh. Terserah kamu. Udah gak penting lagi buat aku sekarang. Pergi deh sini, pergi! Pergi! Ini kan antingnya Alia yang kemarin keinjek sama aku. Aku akan kasih dia sekarang. Alia. Ya, Ma. Sini, Nak. Ya, sebentar ya, Ma. Aku lagi nyatok rambut.
Itu kan antingnya Yanti. Duh, kenapa bisa ada sama Mama sih? Gawat. Jangan sampai Alia lihat anting itu. Dia bisa bertanya-tanya karena memang bukan punya dia. Dan semuanya bisa jadi kacau. Sayang, kamu mau kemana sayang? Dipanggil sama Mama? Nggak tahu deh mau ngapain. Sayang, kamu kan lagi hamil. Mendingan kamu istirahat aja di kamar ya. Iya tapi sebentar ya Mas ya. Sayang, udah kamu istirahat aja di kamar. Aku mau bicara sama kamu ya. Tapi Mas. Nggak apa-apa, yuk. Kamu ke kamar aja ya. Sayang, apaan sih? Mama manggil aku. Takutnya ada yang penting. Udah sayang, mendingan kamu sekarang istirahat aja ya. Biar nanti aku yang ngadepin Mama. Sayang, takutnya ada yang penting. Sayang. Ada yang lebih penting, dedek bayi kita. Sekarang kamu istirahat aja. Tapi nanti kalau Mama marah gimana? Aku gak nyamperin Mama. Udah tenang aja. Nanti aku yang ngadepin Mama. Mama pasti ngerti kok. Sekarang kamu duduk aja di sini ya. Kok aneh sih? Tumben Mas Edwin perhatian sama aku. Pasti karena anak bayi yang ada di dalam perut aku ini. Ma. Win, istri kamu mana? Alia ada di kamar, Ma. Malu mah lagi hamil muda jadinya harus banyak istirahat kan. Oh ya udah kalau gitu. Loh, Mama mau kemana, Ma? Ini mau ke kamarnya Alia. Ini loh, antingnya dia kan keinjek Mama. Jadi Mama mau kasih dia. Oh gitu. Gimana kalau Edwin aja yang ngasih, ya? Oh gitu, ya udah nih. Tapi tolong kasih tahu sama Alia tuh, sering lepas antingnya, jadi harus dibenerin. Iya, Ma, nanti aku kasih ke Alia ya. Win, sini deh. Mama lupa ngasih tahu kamu. Sini. Hari ini kita mesti ke rumah mertua kamu. Kabarin berita gembira ini, ya. Dia kan mau punya cucu lagi. Iya, Ma, pokoknya Mama jangan khawatir. Nanti kita sama-sama ke rumah Papa Marwan ya. Ya udah kalau gitu kamu kasih antingnya Alia, ya? Iya, Ma. Pak, ini sarapan buat Papa. Dimakan dulu ya. Alhamdulillah. Makasih, Nak. Sama-sama. Makasih, Soraya. Sama-sama, Pak. Ya udah kalau gitu Soraya ambilin dulu obatnya ya. Sebentar. Iya. Makan dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Pak? Sudah agak baik kan? Sudah, Ma. Papa udah baik kan? Papa nggak apa-apa kok. Alhamdulillah. Ma, Dokter Irfan itu baik banget ya sama kita. Ya. Dan bagaimana caranya Papa membalas budinya ya? Mama tuh kepikiran. Kenapa sih Aryo tiba-tiba baik sama kita? Bahkan dia sampai jemput kita di klinik. Mungkin gak sih Aryo berubah? Anak semacam Aryo itu tidak mungkin akan berubah secepat itu, Ma.
Mama sekarang harus melupakan Aryo. Aryo tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Buktinya, Soraya, kita masih tetap tinggal di pavilion. Bangun! Bangun! Mas Aryo, Mas. Papa benar. Mas Aryo emang gak punya hati. Mama? Mama kok di sini? Dari mana kamu semalam? Hah? Ke tempat Pak Marwan ya? Iya. Sama Soraya sama keluarganya? Iya. Ma, Irfan nginep di sana itu cuma sebagai dokter. Mama jangan mikir yang aneh-aneh. Bapak Marwan memang benar-benar butuh dokter, Ma. Memang nggak ada dokter lain. Kenapa harus kamu? Tolong Irfan, kamu jangan berharap terlalu tinggi. Soraya itu istri orang. Sudah menikah. Mama nggak peduli, mau suaminya kasar kek. Tetap dia itu suami istri. Dan dia sendiri kok yang ngizinin suaminya untuk menikah lagi. Ma, Irfan ditelepon karena memang Irfan kan dokternya Rara. Udah ya, Ma. Jangan dibesar-besarin. Van, Mama ini mama kamu sendiri. Mama menasihati kamu itu untuk kebaikan kamu. Karena Mama peduli sama kamu. Mama nggak mau kamu sakit hati nantinya. Irfan minta maaf ya kalau Irfan salah. Sekarang Mama udah telepon Soraya. Soraya kerja lagi sama Mama. Oke, tapi satu syaratnya. Apa, Ma? Kalau nanti dia kembali kerja di kantin, kamu jangan pernah temuin dia. Kamu jangan pernah nginjek kantin lagi. Setuju? Iya, Ma. Irfan janji. Rara, tunggu, Rara. Ini buat kamu. Nggak sayang, kasih. Suami saya sekarang berubah jadi kasar, Bu. Kasihan anak-anak saya. Padahal tadinya dia baik banget. Tapi sekarang, Bu, ya ampun, kelakuannya sekarang berubah drastis, Bu. Bukan cuma sama saya saja, Bu. Tapi sama orang tua saya pun dia jadi kurang ajar. Gimana ya, Bu? Sabar ya, Bu. Kok sama kayak Om ya? Banyak faktor sih ya, Bu. Saudara saya juga pernah mengalaminya, Bu. Karena ilmu hitam gitu. Guna-guna gitu loh, Bu. Hah? Guna-guna? Dari faktor makanan dan minuman. Lalu saya mesti gimana, Bu? Coba Ibu cari tahu ke suami Ibu. Siapa yang pernah kasih makanan dan minuman khusus sama dia, Bu. Nanti kalau memang iya, itu makanan jangan diminum, jangan dimakan, Bu. Dibuang aja. Aku juga harus lidikin apa yang dimakan dan diminum sama Om. Rara, kamu kenapa? Rara? Kenapa? Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa kok. Yaudah, yuk. Wah, Pak Marwan sama Bu Lita pastinya seneng nih. Mereka akan punya cucu lagi. Ya nggak, Alia?
Iya, Ma. Duh, harusnya nih aku tuh sekarang makan siang sama Yanti. Win? Win? Iya, Ma. Edwin denger kok Mama barusan ngomong apa. Kamu harusnya seneng dong. Kamu kan udah mau jadi papa. Iya, Ma. Gitu dong. Kabar, Tante. Gimana kamu? Oke kan? Baik, Tante. Kamu gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Tante bawa. Takut kamu kurang. Ya ampun, Tante pengertian banget sih. Baik banget. Ayo masuk. Ya. Jeng, ada Pak Marwan sama Bu Lita. Oh, ada. Tunggu sebentar ya, Jeng ya. Dina, Aryo, kalian kedatangan tamu nih. Jeng, masuk dulu deh. Ayo, mari. Obatnya tinggal berapa lagi? Sisa tinggal 1, Pak. Tinggal untuk semalam aja. Ya udah, nanti Soraya ambilin lagi ya obatnya. Kamu mau ke dokter Irfan? Hati-hati ya. Ya udah kalau gitu Soraya pergi dulu. Mah, titip papa ya. Soraya, sebelum kamu pergi, Mama titip ya, ambilin tas Mama. Ya udah, Soraya bawain dulu ya, Ma. Ya. Halo, Tante. Aryo, apa kabar kamu? Tante udah lama nggak ketemu kamu. Baik, Tante. Tante gimana? Iya, sudah. Baik. Aryo, Tante dengar-dengar kamu menikah lagi. Dan Tante dengar kalian itu satu rumah ya. Terus gimana papa mama? Mereka tahu kalau kamu menikah lagi? Pak Marwan sama Bu Lita kemana? Papa sama Mama tinggal di pavilion, Tante. Duh, Soraya ngapain sih kesini? Aryo, kok kamu keterlaluan banget sih? Hah? Papa mama kamu tinggalnya di pavilion? Yang bikin Papa sama Mama tinggal di pavilion bukan Mas Aryo. Terus siapa? Kacau. Kalau sampai Soraya bilang, habis gue. Siapa Soraya? Yang bikin Papa sama Mama tinggal di pavilion adalah Edwin. Anak Tante sendiri. Edwin! Apa benar itu? Hah? Edwin, Mama sengaja kasih sertifikat rumah ini sama kamu karena percaya sama kamu. Kenapa kamu setega itu sih? Kenapa kamu tega ngejual rumah ini sama Dina? Edwin, Mama malu sama kamu.
Bagus ya Mas ya. Kita baru aja sampai di rumah kamu, istri kamu ini udah ngehina kami. Sini kamu, ikut kamu, sini kamu. Mas. Aku nggak sudi kamu datang lagi ke rumah. Kamu cuma biang masalah. Mas, apa yang aku bilang sama Bu Hesti, ibunya Edwin itu semua benar. Jangan manfaatin keadaan aku ya, Mas. Kalau bukan karena Rara, kalau bukan karena anak aku sakit, dan kalau bukan karena dia sayang sama kamu, aku udah gak tahan. Aku udah minta cerai dari kamu. Sejak aku tahu kamu selingkuh, aku gak bisa ninggalin Rara. Aku gak bisa ninggalin anak aku. Rara itu sayang aku sama kamu. Yang Rara mau itu, aku sama kamu, itu aja. Soraya, kamu sengaja kan manfaatin Rara dengan mengajari dia untuk panggil Mas Aryo dengan sebutan Om. Aku nggak pernah ngajarin Rara kayak gitu. Kamu ngaku aja. Ya kan? Aku nggak pernah ya. Aku nggak pernah ngajarin Rara ngomong kayak gitu. Kamu ngaku aja, gak usah bohong. Kamu kan yang ngajarin Rara untuk kurang ajar. Dina! Aku nggak pernah ngajarin Rara kayak gitu ya. Kamu itu nggak tahu malu ya, mempermainkan hati suami yang udah gak cinta sama kamu. Aryo, kamu itu benar-benar keterlaluan ya. Kamu tinggalin istri baik kamu, soleha seperti ini demi perempuan lain. Lihat kan Mas, dia minta pembelaan ke orang lain, minta belas kasihan ke orang lain. Kamu juga benar-benar keterlaluan ya. Kamu meninggalkan keluarga kamu, Soraya di pavilion di belakang. Kamu benar-benar gak punya hati, Aryo. Mas, kan tadi aku bilang apa? Jangan kesini kan, ide buruk tahu nggak? Alia, kalau Mama nggak ngajak kalian berdua ke sini, Mama nggak akan tahu masalah ini semuanya. Pak, Papa harusnya nggak di sini, Pak. Ayo kita masuk ke dalam, ayo. Kamu masih belum puas mengusir kami dari rumah induk ini ke pavilion. Dan sekarang kamu mempermalukan Soraya di depan umum. Kamu, Papa sudah duga bahwa kamu tidak tulus kamu menjemput saya ke klinik. Pak Marwan, saya minta maaf ya Pak ya. Saya sudah salah selama ini mendidik anak saya dengan baik. Hingga Bapak, Ibu, dan Soraya tinggal di belakang. Edwin, kamu bisa-bisanya ya pinjamkan uang Pak Marwan, terus kamu jual rumahnya ke Dina. Pokoknya Mama nggak mau tahu. Kamu selesaikan masalah ini dengan baik. Mama nggak mau mereka tinggal di pavilion di belakang. Sayang, kan aku udah bilang jangan ikut-ikutan urusannya mereka. Alia, kamu minta maaf sama Soraya. Ayo. Kok jadi aku sih, Mah? Aku kan adanya Mas Aryo, Mah. Lagian juga Kak Dina sama Kak Soraya buat aku sama aja, sama-sama istrinya Mas Aryo. Biarin aja lama itu urusannya mereka. Alia, coba kamu pikir kalau kamu jadi Soraya, suami kamu menikah lagi. Gimana kamu? Hah? Nggak mungkin, Mah. Suami aku tuh nggak mungkin nyelingkuhin aku. Dia tuh sayang banget sama aku.
Pak Marwan, sekali lagi saya mohon maaf. Mohon maaf atas perbuatan anak saya ya Pak. Bu Lita, Soraya. Bu Esti nggak perlu minta maaf. Bu Esti tidak salah. Yang salah adalah anak-anak kita. Kita semua mendidik anak, tidak menginginkan anaknya menjadi anak durhaka. Itu sudah pilihan mereka. Kita orang tua tidak menginginkan itu. Ada apa tuh di rumah kamu? Rame banget. Ada siapa aja tuh? Itu kan Om, Mama, Tante Jahat, Opa, Oma, Tante Alia, Om Edwin, sama Oma Hesti. Wah, seru ya keluarga kamu kumpul semua. Pasti kamu senang. Ini semua gara-gara Tante Jahat itu. Ayo kita masuk ke dalam. Gak enak Pak kalau dilihat tetangga. Masuk aja Pak. Iya. Bu, saya mau antar Papa ke pavilion dulu. Ma, kamu temenin Bu Esti di sini. Bu Esti, monggo kita ke dalam. Sayang, lihat kan, aku tuh paling gak suka ya kalau datang ke sini. Selalu aja ada masalah. Ayo masuk. Keluarga kamu banyak banget sih dramanya. Pusing liatnya. Aku nggak tahu Tante, aku juga pusing. Ayo masuk. Jadi begini Bu, kita kesini mau memberikan berita yang bahagia buat Ibu Lita dan keluarga. Berita apa, Bu? Ini loh, anak Ibu Alia sekarang sudah hamil. Betul itu, Bu? Benar sekali, sudah dipastikan, pasti betul. Alhamdulillah, ya Allah. Amin. Ya saya mau ketemu Mas Marwan dulu ya, mau kasih tahu berita bahagia ini. Iya, silakan Bu. Bentar ya Bu. Iya, mari silakan. Pak, ada kabar baik dari Bu Hesti, Pak. Kabar apa? Anak kita Ahalia, hamil, Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kabar baik banget loh. Ayo, Pak, kita ke rumah lagi, Pak. Bu Hesti nunggu di sana. Alhamdulillah, kita akan mempunyai cucu, Pak. Cucu kita jadi 2. Saya sudah tidak punya anak perempuan lagi. Anak saya cuma 1, Soraya. Sana kalau kamu pergi temui Hesti. Ya, tapi Pak. Kalau saya bilang tidak, ya tidak. Jangan paksain saya. Saya tidak mau ketemu lagi Alia dan Edwin. Gara-gara Alia dan Edwin, kita semua jadi begini. Pak, jangan emosi gitu dong. Nggak baik buat kesehatan. Gimana pun juga ini kan berita baik. Soraya dan Mama harus nemuin mereka. Pak, Alia pasti nggak tahu kalau Edwin udah ngejual rumah kita sama Dina.
Rara, emangnya di rumah kamu ada apa sih? Kita juga belum tahu. Emangnya kamu kenapa nanya-nanya? Tadi aku lihat papahnya Rara mendorong mamahnya Rara keluar rumah sampai jatuh. Hah? Terus mamaku diapain lagi? Aku lihat mama kamu dimarah-marahin sama papa kamu. Pasti ini semua tuh gara-gara tante Jati tuh. Tante jahat. Siapa dia tante jahat? Kakek tunggu. Kalau ada apa-apa, telepon aku aja ya. Iya, Yud. Kamu mendingan sekarang pulang aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang Yanti lagi sendirian. Ini kesempatan aku buat nemuin dia. Sayang. Sayang, jangan cemburu kayak gitu dong. Nanti cantik kamu hilang. Apa sih? Kamu tuh ngegombalnya paling bisa ya. Udah gak mempan tau gak? Sayang, tahu nggak? Aku nemuin apa? Aku nemuin anting kamu di baju aku kemarin. Untung nggak hilang. Oh, anting aku ini. Oh iya, aku belum ngucapin selamat tuh buat kamu. Congratulations ya. Sebentar lagi kamu akan menjadi ayah yang baik. Sayang. Aku minta maaf sama kamu. Ini benar-benar di luar dugaan aku, sayang. Dan asal kamu tahu, aku itu tidak mengharapkan anak dari Alia. Aku hanya minta anak dari kamu nantinya. Saya kasih tahu ke kamu, Edwin. Kamu nggak usah capek-capek ngejelasin panjang lebar ke saya. Karena buat saya, masalah ini nggak penting. Sayang. Maaf, saya sampai lupa menyuguhkan minuman. Sampai kalian ada di dapur. Nggak apa-apa kok, Bu. Kebetulan saya kesini mau nyari cangkirnya, tapi saya nggak tahu tempatnya di mana. Oh, cangkir. Itu cangkir. Oh, iya. Ya, tapi saya cuma bisa menyuguhkan air putih saja. Nggak apa-apa kok, Ma. Kita juga ngerti banget kondisi Mama sekarang. Maaf ya, maaf. Kamu nggak apa-apa kan? Maaf ya, tadi aku beneran nggak sengaja. Tadi HP aku jatuh di kolong kursi, terus waktu aku ambil aku nggak lihat kalau kamu nyebrang di jalan. Maaf ya, kamu beneran nggak apa-apa kan? Iya, aku nggak apa-apa. Tuh, lihat. Nggak ada yang luka kan aku? Syukurlah kalau gitu. Ini brosurnya. Aduh, untung aja nggak rusak ya. Iya, untung aja ya. Kalau rusak, aku bisa disuruh ganti rugi nih. Iya, sama-sama. Oh ya, ngomong-ngomong kita belum kenalan loh. Rizka. Aku udah tahu. Arjuna kan? Ada beberapa mata kuliah kita yang sama. Kita sekelas. beneran nih. Kamu nggak salah orang.
Enggak, kamu kuliah ambil jurusan kedokteran kan? Iya, tapi aku nggak pernah lihat kamu ya. Ya gimana kamu bisa kenal sama teman-teman sekelas kamu? Kalau misalnya kamu tuh nggak bisa ngalihin pandangan kamu dari buku-buku kamu itu. Oh ya, kamu ada bolpen nggak? Bolpen. Oke. Nih. Itu di situ aku tulis alamat sama nomor telepon aku. Ntar beres kerja ini, kamu datang ke rumah aku ya? Ke rumah kamu? Baru kali ini loh ada cewek yang ngajakin aku langsung ke rumahnya. Ya enggak, bukan gitu. Siapa tahu aku bisa bantu kamu cari kerjaan yang jauh lebih bagus hari ini daripada cuma bagi-bagi brosur, kepanasan, kalau hujan, kehujanan, iya nggak? Oh, kirain. Kirain apa? Enggak jadi. Tapi aku ngasih kerjaan ini nggak gratis ya. Aku mau minta tolong kamu buat ngajarin aku beberapa pelajaran karena ada beberapa mata kuliah yang aku nggak tahu. Jadi adil kan? Oke, deal. Bolpen kamu. Makasih ya. Ya udah, sampai ketemu nanti ya. Semangat kerjanya. Dah. Assalamualaikum. Om Irfan. Waalaikumsalam. Jadi, kamu kenapa? Om, tadi kasihan mamanya Rara. Kasihan kenapa? Apapun yang terjadi di sana, itu urusan mereka. Tadi kata tetangganya Rara, Mama Soraya didorong sama Mario sampai jatuh, terus dimarahin. Astagfirullahaladzim, Aryo. Katanya dia mau berubah. Bener-bener kelewatan. Kamu nggak usah ke sana. Itu urusan mereka, bukan urusan kamu. Kamu ingat ya, kamu udah janji sama Mama. Kamu tidak akan menemui Soraya setelah Mama memperkerjakan dia lagi. Ingat? Tapi Ma, Aryo, waktu Soraya hamil, Bu Hesti sering memberi hadiah. Sekarang adikmu hamil. Jangan sampai Bu Hesti pulang dengan tangan kosong. Bagaimanapun, Alia kan adik kamu. Buat apa sih, Ma? Buat pamer. Ma, Tante Hesti dan Edwin itu sudah tahu kondisi dan keadaan keluarga kita. Jadi buat apa ditutup-tutupi lagi? Ini bukan pamer. Tapi kita harus punya adab. Kalau Aryo pikir, Alia juga nggak perlu kok kado dari kita, Ma. Lagian sekarang Aryo lagi nggak punya uang. Jadi Aryo minta maaf sama Mama kalau Aryo nggak bisa tolongin Mama untuk kasih kado untuk Alia. Ma, kalau Mas Aryo udah bilang ada uang, berarti gak punya uang. Kasihan Mama. Mama pasti malu banget karena gak bisa berbuat apa-apa. Van, Mama bawain kopi nih buat kamu. Ma, sebenarnya... Tunggu. Mama angkat telepon dulu. Halo. Ya, halo. Selamat siang, Bu Leni. Siang. Saya Henry,
saya barukan mendapatkan kontrak kerjasama dengan kantin yang Ibu kelola untuk memasok makan siang di kantor-kantor. Iya Pak Henry, gimana kalau kita membicarakan soal kerjasama ini, kita ketemu langsung. Biar lebih enak saya menjelaskan detail-detailnya. Gimana kalau kita ketemunya di kantin aja? Baik, saya pikir juga begitu Ibu. Lebih baik kita bicara langsung supaya tidak ada kesalahpahaman dan semoga kerjasama ini menjadi panjang. Nah, kira-kira Bapak kapan nih bisa datang ke kantin? Sekalian saya bisa memperlihatkan menu-menu makanan yang saya jual. Kapan saja saya siap Ibu. Saya tunggu. Oke Pak. Van, pokoknya kamu harus ingat janji kamu ke Mama. Kamu nggak akan ketemuin dia. Iya Pak Henry ya. Iya boleh. Ma, kasih kalung ini buat Alia. Mama nggak bisa terima ini. Karena ini pemberian Ariel yang terakhir. Gak apa-apa. Kasih kalung ini sama Alia dari Mama. Ma, Mas Aryo ini kan sekarang bukan suami Soraya sendiri. Jadi kalung itu juga udah gak ada harganya buat Soraya. Sebenarnya aku tahu kalung ini. Mas Aryo belikan ini untuk aku. Tapi cucu Mama paksa untuk diberikan ke Soraya. Kembalikan kalung itu. Itu milik Soraya. Nih, ambil aja. Aku udah gak butuh lagi. Aku bisa beli yang lebih mahal lagi. Ambil. Sayang, biar kamu tenang, nih, minum dulu ya airnya. Itu pasti air yang dibilang sama ibu itu. Pak, jangan, Pak! Rara, kamu apa-apaan sih? Kamar Papa basah kan jadinya? Papa jangan minum air itu. Kenapa Papa nggak boleh minum air itu? Udah Mas, nggak usah kamu tanggepin. Mungkin kamu lagi berhayal ya sayang. Dan dia pikir kalau ini airnya bahaya buat kamu. Kan padahal ini air putih biasa. Pokoknya Papa jangan mau lagi.
air minum yang dikasih sama tante jahat. Kamu berani ngomong kayak gitu sama tante ya? Tante salah apa sama kamu sayang? Papa kamu lagi stres. Tante mau nenangin dia. Makanya tante kasih papa kamu air minum. Biar dia itu tenang sayang. Tante gak usah pura-pura deh. Aku udah tahu apa yang tante mau ngelakuin sama papaku. Papa tuh berubah gara-gara tante. Tapi mulai sekarang aku bakalan awasin papa dari tante. Supaya papa gak diapa-apain sama tante. Alia, ini hadiah kehamilan kamu dari Mama. Sebetulnya kalung ini kalung Soraya, tapi sudah diberikan ke Mama untuk kamu. Udah lama, aku nggak berharap diberi apapun sama Mama, apalagi sama Soraya. Aku ngerti kok keadaan kalian. Mending tuh kalau Mama jual aja biar jadi duit. Jadi Mama juga nggak pinjem-pinjem uang lagi sama aku. Mama nggak nyangka kamu bicara seperti itu. Mama tuh sama Soraya ingin membahagiakan keluarga. Alia, jaga sikap kamu ya. Kamu tega bicara seperti itu sama mama kamu sendiri. Ma udah lama biarin aja. Biar mama aku juga ngerti posisi aku biar gak ngerepotin terus. Astagfirullahalazim. Istighfar kamu. Udah, mendingan kita pulang aja yuk. Aku udah gak betah deh lama-lama di sini. Pa, kita pulang aja yuk. Oke. Mama akan pulang sama kalian. Tapi ingat, sampai rumah mama mau bicara sama kamu. Ibu Lita, saya mohon maaf ya atas kejadian ini. Saya nggak bermaksud untuk bagaimana terhadap Ibu. Saya pamit pulang dulu ya Bu. Assalamualaikum. Bu Leni mana ya? Kok belum datang? Siang, Bu. Siang. Jeff, kebetulan Iya, ada Bu. kamu. Nanti kamu belanja ya? Iya, Bu. Tadi saya lihat stok telur udah pada mau habis. Baik, Bu. Misi, Bu ya. Ya. Rasanya saya pernah lihat perempuan ini. Di mana ya? Ya Pak, silakan. Mbak. Itu perempuan yang di situ siapa Mbak namanya? Oh iya, itu Bu Leni Pak, orang yang Bapak tunggu. Pernah mengucapkan kantin di sini. Oh iya. Terima kasih ya. Ya, silakan diminum Pak teh hangatnya. Iya. Mari. Jadi, perempuan yang saya lihat malam-malam itu Bu Leni. Sekarang Marwan akan senasib dengan aku. Kehilangan anak yang kamu sayangi. Masya Allah. Ya Allah, ini anak siapa ini? Ya Allah, siapa yang tega buang bayi di sini?
Kamu tidak akan pernah menemukan di mana anak kamu. Habis sudah. Berarti anak Marwan itu sekarang ada sama Ibu Leni. Ya? Ada yang nyari? Siapa? Di sebelah sana, Ibu. Iya, ya. Makasih ya. Mari. Pak Henry, kenalkan saya Leni. Saya Henry. Silakan duduk, Pak. Bapak kenapa? Enggak, kayaknya lagi gelisah gitu ya? Udah, kena senggol aja. Iya, Pak, silakan. Jadi begini, Pak, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Di dalam file ini ada beberapa brosur dari paket makanan kita. Yang nantinya Bapak bisa pilih beberapa macam paket dan biayanya. Lalu deliverynya bagaimana? Kalau soal deliverynya dari saya juga. Dan insya Allah pengantarannya akan tepat waktu. Jadi dengan semua persyaratan ini kira-kira Bapak cocok? Saya cocok dengannya semua. Berarti kita jadi. Makasih banyak loh, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya permisi. Ya, mari Pak, mari. Alhamdulillah. Yes. Sini, Tante. Kamu tuh seharusnya memanfaatkan kondisi seperti ini. Maksud Tante? Tante paham dan ngerti kalau kamu itu lagi marah sama Rara. Tapi kamu salah. Salah? Aku salah kenapa, Tante? Itu anak nyebelin banget. Udah gitu ya, dia kayaknya curiga soal air itu. Dan dia bilang ke Mas Ari untuk nggak minum ramuan itu. Iya. Justru seharusnya ramuan itu kamu kasih juga ke Rara. Supaya dia nurut sama kamu. Oh iya, Tante bener juga tuh. Tadinya aku udah mau ngasih ke Rara. Tapi kemarin botolnya sempet pecah. Terus aku jadi lupa deh. Kamu tuh ya, Dina, selalu kamu gunain emosi kamu. Tapi otak kamu enggak. Tante. Halo, Riz. Aku udah sampai nih. Hey. Udah lihat. Akhirnya kamu datang juga. Tadi aku udah sempat mikir kamu gak bakal datang loh. Ya, kamu kan kasih aku kesempatan kerja. Aku pikir kalau ada kesempatan bagus, kenapa aku tolak? Ya udah kalau gitu, langsung aja masuk. Papa aku udah nungguin di dalam. Hah? Papa kamu? Iya. Kenapa? Takut ketemu papa? Enggak sih, aku nggak takut. Ya udah kalau gitu, tunggu apa lagi? Yuk masuk. Ayo. Ayo. Pa. Iya, sayang. Jun, kenalin. Ini papa. Pa, Arjuna teman aku. Arjuna, Om. Ini teman kamu yang kamu bilang. Iya, Pa. Duduk. Kamu bilang sama anak Om, kamu bisa bekerja setelah selesai jam kuliah. Iya, Om. Saya siap. Bisa kerja malam? Bisa, Om. Kamu yakin? Yakin, Om. Oke, kalau gitu sekarang kita keluar, lihat bagian-bagian mana di ruangan ini supaya kamu paham. Baik, Om. Ya udah, yuk, Pa. Ayo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, kalau gitu kita sekarang lihat suasana kerja di kantor ini. Iya benar. Oke? Yuk. Jus jeruk ini tuh kesukaan Rara. Rara pasti seneng banget nih aku bikinin. Soraya lagi bikin jus, pasti buat Rara. Ini saatnya aku masukkan ramuan ini ke dalam jus itu, biar si Rara nurut sama aku. Sedotan ya?
Dotan. Kok nggak ada ya? Nggak ada. Gak usah deh. Ini aja cukup. Sayang lagi ngerjain PR ya? Lihat dong, Mama bawain apa? Sebentar lagi anak itu akan minum ramuannya, dan dia akan menuruti semua omongan aku. Jus jeruk ya, Ma? Diminum dulu, sayang. Bentar lagi, Ma. Ini selesai Rara bacanya. Ayo cepetan minum jusnya. Aku udah gak sabar lihat reaksinya Rara. Bentar lagi kan Rara harus minum obat. Jadi mendingan diminum sekarang deh. Udah. Baca apa sih? Mau apa Tante Cat itu ngintip-ngintip? Apa mau ikutan ngobrol juga sama aku dan Mama? Ih, kenapa ditumpahin sih? Dasar bocah, buang-buang ramuan aja. Astagfirullahaladzim, sayang nggak apa-apa kan? Ya, Ma jatuh. Maafin Rara ya, Ma jatuh. Nggak apa-apa sayang, tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak kena kan? Nggak apa-apa. Maafin ya, Ma. Tadi tangan Rara lemas, makanya gelasnya jatuh. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nanti Mama bersihin semuanya ya. Bocah! Kamu buang-buang jus ya? Udah bagus kamu tuh nggak tidur di jalanan. Dina, nggak perlu marah-marah kayak gitu. Rara nggak sengaja numpahinnya. Kamu nggak usah belain dia ya. Aku ngeliat sendiri, dia sengaja numpahin itu. Kalau pikir cari uang gampang, hah? Suami aku kerja keras cari uang. Dia malah buang-buang jus. Kamu itu ya dasar. Kamu lupa, suami kamu itu papanya Rara. Oh, kamu ngajarnya untuk kurang ajar sama aku? Iya? Hah? Kamu dasar perempuan. Jangan sentuh anak aku ya. Oh, kamu berani kasar sama aku? Hah? Awas kamu Soraya. Kenapa? Kamu mau lapor sama Mas Aryo? Lapor sana, lapor. Aku nggak takut. Kamu lupa, Mas Aryo itu papanya Rara. Dan dia sayang sama anaknya. Lihat aja ya, aku bakal lapor ke Mas Aryo. Soraya, kamu akan diusir dari rumah ini bersama anak kamu juga. Sayang, kamu nggak apa-apa? Jangan pernah sentuh anak aku. Kamu boleh lukain aku, kamu boleh ngapain aku, tapi nggak buat Rara ya. Aku akan ngelakuin apa aja buat ngelindungin dia karena aku ibunya. Ingat itu. Ayo sayang. Nggak anak, nggak ibu. Semuanya sama aja. Sayang, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, Ma. Beneran nggak apa-apa?
Mama mau tanya sesuatu sama Rara. Tapi Rara harus jawab jujur ya. Sebenarnya apa yang dibilang sama Tante Dina itu benar kan? Rara tadi sengaja kan tumpahin jusnya? Enggak, Ma. Rara nggak sengaja. Benar. Bener, Ma. Tadi pas Rara mau minum jusnya, Tante jahatnya itu senyum-senyum aneh. Senyum aneh gimana maksudnya? Iya, kayak senyum-senyum licik gitu. Aneh kan, Ma? Sayang, Rara nggak usah mikirin Tante Dina, udah cuekin aja. Mama juga nggak paham apa yang diperbuat sama Tante Dina sampai Papa berubah kayak gitu. Tapi, Ma, guru ngajinya Rara bilang kalau ada apa-apa kita harus berdoa sama Allah. Ma, kan Allah yang Maha Tahu kan, Allah yang Maha Kuasa kan di dunia ini. Allah Maha Dengar juga kan, Ma? Allah pasti bakal denger doa kita. Pasti Allah bakal ngejauhin kita dari orang-orang jahat. Anak Mama pinter banget sih. Benar apa yang dibilang sama anak solehahnya Mama. Apapun masalahnya, kita memang harus berserah diri sama Allah. Iya dong, Ma. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, Ma. Ma, sekarang kita sholat Isya bareng mau nggak? Boleh, kita wudhu dulu ya. Kalau aku dan Mama berdoa ke Allah, pasti sihirnya Tante jahat itu gak akan mempan lagi ke Papa. Tadi minuman buat Mas Aru ditumpahin sama Rara. Barusan jus berisi air ramuan mutara juga ditumpahin sama Rara. Kalau begini, makin susah aku pengaruhin mereka. Ini cara untuk meyakinkan Mas Aryo. Biar Soraya dan Rara diusir dari rumah ini. Au! Aduh! Mas Aryo! Mas Aryo. Soraya keterlaluan, Mas. Ada apa sih? Kenapa lagi? Kamu kan tahu, Mas, Rara terus makan makanan yang sehat. Tadi aku bikinin jus untuk Rara. Pas mau aku kasih Rara, tiba-tiba Soraya marah-marah sama aku. Terus dia cakar tangan aku. Lihat dong, Mas, tangan aku sampai sakit kayak gini. Udah gitu, dia dorong aku sampai jatuh. Aku didorong-dorong, aku dijorokin sama Soraya. Sekarang badan aku semuanya sakit, Mas. Mas, kamu tegur Soraya dong, Mas. Aku tuh sayang banget sama Rara, tapi dia gak ngizinin aku untuk deket sama Rara. Soraya benar-benar keterlaluan, Mas. Memang dia sudah benar-benar keterlaluan. Dan dia harus dipisahkan dari Rara. Soraya! 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 Ma, kenapa Papa teriak-teriak? Rara di sini dulu ya sebentar biar Mama lihat Papa. Iya, Ma. Soraya! Di mana dia ini? Pasti di pavilion. Astagfirullahaladzim, ada apa, Mas? Apa-apaan sih kamu? Dina udah mau baik sama Rara, tapi kamu cakar dan dorong dia. Apa maksudnya itu? Astagfirullahaladzim, kamu ngomong apa sih? Rasain tuh. Usir Soraya. Usir Rara. Ayo usir. Usir. Jawab pertanyaan aku, Soraya. Kamu kan yang udah dorong dan cakar Dina? Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, aku memang dorong Dina karena Dina narik-narik Rara. Tapi kalau soal cakar, aku bener-bener gak tahu.
Terus siapa yang cakar? Rara! Rara, sekarang kamu jawab apa? Siapa yang udah cakar Mama Dina? Mama Soraya kan? Percuma, kalau Rara juga bilang pasti Papa nggak bakalan percaya. Papa jangan marah-marah lagi ya. Kata guru agamaku, kalau marah-marah kudu biar gak marah-marah lagi. Papa mau sholat bareng nggak? Mau ya? Please. Ayo, Pa, kita sholat rame-rame. Ayo, Pa. Ayo. Wah, pada kemana mereka? Kok Mas Aryo ikut mereka? Enggak. Ini pasti dia nggak beres. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Soraya pasti udah ngemojok Aryo untuk sholat bareng. Aku harus cepat kasih ramuan itu ke Mas Aryo. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pa, Papa sudah minta petunjuk dari Allah. Tapi menurut Papa, Mama Soraya bisa nyakitin hatinya Tante Dina. Coba Papa tanya dengan hati Papa. Selama ini Mama gimana coba? Pa, Ma, kata guru ngaji aku, cobaan bisa bikin kita semakin kuat. Katanya kalau kita terus berdoa, kita bisa ngusir deh orang jahat. Masya Allah, tabarakallah, Nak. Anak soleh Mama dewasa banget sih sayang. Mas, apa kamu lebih percaya Soraya dibandingin aku? Dina, aku capek. Aku ingin istirahat. Kamu selesaikan sendiri masalah kamu sama Soraya. Kalian kan sesama perempuan. Mas Aryo! Mas Aryo! Oke, aku akan urus sendiri Soraya. Jangan salahkan aku kalau aku balas jasa sepadan dengan apa yang dilakukan sama aku. Aku gak akan biarkan Soraya menang di rumah ini. Lihat aja, aku harus cari cara. Aku harus ganti kunci. Makanya, Ma,
Aku bilang juga apa, kita itu nggak usah ke sana. Jadi ribet kayak begini kan? Kamu sadar nggak? Keluarga mereka itu susah karena siapa? Mah, orang tua aku aja udah nggak anggap aku anaknya mereka. Papa aja udah nggak mau ngeliat muka aku, udah nggak mau ketemu sama aku. Kalau Mama tahu perbuatan Edwin dan perbuatan kamu yang buruk sama orang tua kamu, Mama tuh sebenarnya males ngajak kalian. Kalian tuh nggak pantas menginjakan kaki di rumahnya Pak Marwan. Karena kalian nggak tahu caranya berterima kasih kepada orang tua. Kok Mama jadi marahin aku sih? Aku kan selama ini hormat sama Mama. Tapi kenapa kamu nggak hormat dengan orang tua kamu sendiri? Mas, kamu ngomong dong, jangan diem aja. Aku ini lagi hamil loh. Bukan cuma keluarga aku yang marah-marahin aku, tapi Mama juga. Edwin, kamu jangan pernah ngikutin jejaknya Aryo ya, yang mainin istrinya. Ma, udah ya. Alia kan sekarang lagi hamil. Jangan sampai dia stres. Biarkan Alia istirahat dulu ya. Nih, sayang. Mama berdoa, nak. Semoga orang yang menemukan kamu lebih baik mendidik kamu ketimbang Mama. Gimana? Betah nggak kira-kira kerja di sini? Betah kok. Good, bagus lah kalau gitu. Riz, makasih ya. Lu udah bantuin gue dapet kerjaan di sini. Ya santai aja lagi. Lagian kan lo juga udah bantuin gue tadi. Riz, bokap lu kayaknya pekerja keras banget ya? Iya, kenapa? Kelihatan tua ya? Enggak loh, aku nggak ngomong kayak gitu ya. Iya, tapi emang bokap gue udah cukup berumur sih. Dan yang perlu lo tahu, gue anak dari istri kedua bokap. Oh, sorry ya. Enggak apa-apa, santai aja. Ya, kadang gue juga suka kesian sih sama bokap. Anak dan istri pertamanya hilang. Hah? Kok bisa, Riz? Gue juga nggak tahu. Gimana ya? Bokap tuh nggak pernah mau bahas masa lalunya. Dan tiap gue singgung, ya kalau gue nggak dibentak ya gue dimarahin. Berarti bokap lu sayang banget ya Riz sama lu? Ya, gitulah. Lu capek ya? Mau gue ambilin minum? Boleh. Boleh. Yaudah, tunggu bentar ya. Iya. Nih, minum dulu. Thank you ya Riz. You're welcome. Susah. Gara-gara Marwan aku kehilangan keluargaku, anakku. Tapi anaknya Marwan selamat dan jadi dokter. Sini, gue bukain aja ya. Oh iya? Kamu duluan deh. Aku lanjut kerja dulu ya Riz. Oke. Thank you ya minumannya. Iya, sama-sama. Yaudah, semangat kerjanya. Iya, makasih ya Riz. Ya, welcome. Om, kok ada di sini Om? Ya betul, Om baru periksa keadaan gudang, mau memastikan bahwa pengiriman semuanya rapi. Sebentar lagi Om mau ketemu dengan Ibu Leni. Ibu Leni Om? Ya. Kayaknya aku kenal deh Om sama Bu Leni. Kamu kenal dari mana? Ibu Leni yang ibunya dokter Irfan kan Om? Dokter Irfan itu kan dokternya ponakan saya. Om, saya permisi dulu ya. Ya silakan. Riz. Semangat Jun. Iya. Aku harus balas Marwan. Ini resep obatnya. Iya dokter. Ada 2 obat ya Pak? Iya dok. Obat pertama ini sebelum makan. Baik dokter. Yang kedua setelah makan ya Pak? Iya dokter.
Silakan Pak. Kasih dokter. Permisi Pak, ini berkas yang Bapak minta. Terima kasih, Suster. Sus, titip ruangan saya ya. Saya mau keluar sebentar. Maaf Pak Dokter, tapi kan Bapak udah ada janji Pak sebelumnya. Ditunda aja. Saya mau mengunjungi Rara. Baik Dok. Mau kemana kamu Irfan? Kamu mau kemana? Mau mengunjungi Rara, Mah. Ngapain? Enggak, kamu udah janji sama mama kamu nggak akan ke sana. Cuma sebentar aja. Irfan mau cek kondisinya Rara. Alasan. Pokoknya kamu nggak boleh ke sana. Kalau kamu masih menganggap mama ini orang tua kamu nggak boleh ke sana. Tapi, Mah. Udah Irfan, kalau mereka butuh kamu, mereka yang kesini, ke rumah sakit ini. Ingat loh, kamu itu cuma dokter untuk Rara, nggak lebih. Van, kamu itu dokter profesional. Kamu nggak boleh ada ikatan batin dengan mereka. Ingat. Ini Bu, kunci sesuai pesanan Ibu. Nih. Aduh Bu, nggak ada kembalian nih Bu. Nggak apa, kamu ambil aja. Oh iya, makasih banyak Bu. Sekarang Soraya nggak akan bisa masuk ke rumah ini dengan seenaknya. Diminum dulu Pak obatnya. Makasih Soraya. Sama-sama Pak. Soraya, ini tekonya sudah habis. Ambilin air mineral ya? Ya udah, Soraya isi dulu deh kalau gitu mah Pak. Ya. Gak apa-apa, biar mama yang jaga ya. Aku bakal kunci pintu kamarnya si Rara. Jadi kalau ada apa-apa, dia hanya bisa minta tolong sama aku, bukan sama si Soraya. Dengan begitu, aku ada kesempatan untuk memberikan air ramuan itu sama si Rara. Dina. Mas? Rara udah tidur. Udah Mas, lelap banget tidurnya. Jangan diganggu, kasihan. Ya udah, kita ke kamar yuk. Kita tidur, kita istirahat. Ayo. Kok dikunci sih? Untung aku bawa kunci Sera. Kok nggak bisa diputar sih? Apa salah ya? Bener kok yang ini. Kok nggak bisa sih? Nggak mungkin. Tadi masih bisa. Bener kok ini kuncinya, kok nggak bisa? Ya Allah, gimana ya? Mana papa butuh minum lagi. Mas, Dina, Mas Aryo, Mas, tolong buka Mas pintunya Mas. Itu kan suara Soraya.
Dia ngapain sih teriak-teriak? Mas, ini kekunci nih, Mas. Aduh, berisik banget sih. Nggak tahu apa udah malam. Enggak. Mas Aryo nggak boleh denger ini. Jangan sampai dia bangun karena suara Soraya. Nggak boleh. Mas Aryo! Mas, tolong buka Mas pintunya, Mas. Mas, tolong buka Mas pintunya, Mas. Kalau gini kan beres. Mas Aryo nggak akan denger apa-apa. Mas Aryo! Mas! Dina, tolong buka pintunya! Mas, aku mau ambil air nih, Mas. Papa kasihan nih dari tadi batuk-batuk. Mas! Papa butuh air! Mas Aryo! Nggak mungkin aku ganggu Rara, dia pasti lagi tidur. Masa aku ganggu istirahatnya sih? Apa aku harus pergi ke warung ya? Kalau ngutang, kira-kira mau minjemin nggak ya? Mau nggak ya warungnya diutangin? Aku coba deh demi papa. Bu, permisi, saya boleh beli air mineralnya, Bu? Iya. Tapi saya nggak bawa uang. Besok saya bayar. Memangnya di rumah kamu udah nggak ada air minum? Ada sih, Bu, tapi rumahnya dikunci. Sementara papa batuk-batuk terus. Dia butuh segera minum. Ya ampun, kasihan Pak Marwan. Ya udah nih, ambil aja. Makasih ya, Bu. Besok saya bayar. Gak usah, Soraya. Ambil aja, itu gratis kok. Saya kasihan sama Pak Marwan semenjak dia tinggal di pavilion. Makasih ya, Bu. Permisi. Iya. Nah, ini Pak minumnya. Kok kamu beli minum air mineral? Bukannya tadi mau ngambil air putih? Tadi waktu mau masuk ke dalam rumah, pintunya dikunci. Apa? Dikunci? Benar-benar kurang ajar anak itu. Mau bikin apa lagi dia? Papa mau kesana aja kasih pelajaran buat dia. Papa aja berbagi, Pak. Kondisi Papa kan masih lemah. Iya, Papa udah. Papa istirahat aja ya. Udah. Ya tapi anak itu memang sudah gak punya hati. Hatinya sudah keras. Minta air aja nggak boleh. Terlaluan. Kita sama-sama berdoa aja, Pak. Mudah-mudahan Mas Aryo dilembutkan hatinya oleh Allah. Iya, Pak. Ya udah, Papa istirahat ya. Mama juga, ya. Aduh, aku sesak nafas. Kenapa pintunya gak bisa dibuka? Siapa yang kunci? Kalau nggak salah, aku punya kunci cadangan.
Kenapa kuncinya nggak bisa? Dadaku sakit banget. Aku harus telepon mama. Siapa yang telepon malam-malam sih? Rara. Ngapain dia telepon malam-malam? Halo sayang, ada apa nak? Ma, tolong Rara, Ma. Rara? Rara kenapa nak? Rara sesak nafas. Pintu kamar Rara dikunci. Astagfirullahaladzim. Pintu kamar kamu dikunci. Iya. Sayang tunggu sebentar ya. Mama kesana sekarang juga. Telepon dokter Irfan. Soraya. Halo, Assalamualaikum, Bu Soraya. Dok tolong dok. Dok tolong ke rumah saya sekarang juga dok. Rara sesak nafas. Rara sesak nafas. Ibu tenang dulu ya. Saya segera ke sana sekarang. Untuk sementara apa yang bisa saya lakuin dok? Untuk sementara ini Ibu posisikan aja dulu Rara dengan baik. Dibaringkan, Bu. Baik dok. Ini pasti semua ulahnya Dina nih. Dia sengaja ngunci. Nah, ini gimana pun caranya aku harus bisa selamatin Rara dalam bahaya. Mau kemana kamu? Rara, Ma. Rara sesak nafas. Irfan pergi dulu, Ma. Assalamualaikum. Van. Ma, tolong, Ma. Jangan halangi Irfan. Kasihan Rara. Mama ikut. Mama mau pastiin kalau kamu di sana tidak macam-macam. Iya, Ma. Ayo. Mas buka, Mas. Mas tolong buka. Tolong buka pintunya. Papa. Mas Aryo. Mas tolong buka, Mas. Mas tolong buka, Mas. Mas, Rara sesak nafas. Kita harus tolong Rara.